Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih dapat melaksanakan perkuliahan mata kuliah governansi digital meskipun dilaksanakan secara daring. Salat beriringkan salam tak lupa kita ucapkan buat baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik Bapak dan teman-teman, pada pertemuan minggu keempat ini saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip dasar digital government. Nah, di dalam materi tersebut terdapat 4 poin penting yang harus dibahas. Yang pertama yaitu governance adalah proyek bersifat teknologi. Yang kedua, hambatan utama dalam governance. Yang ketiga yaitu konsep governmentality. Dan yang terakhir yaitu tata kelola e-public. Nah, sebelum kita membahas mengenai 4 poin tersebut, kita membahas terlebih dahulu konsep governance dan konsep e-governance. Yang pertama itu konsep governance. Istilah governance menunjukkan suatu sistem yang di dalamnya suatu organisasi dan masyarakat beroperasi. Menurut Mick Moore, mendefinisikan tata kelola atau governance merupakan suatu pelayanan publik yang efisien, sebuah sistem peradilan yang dapat dipercaya, dan sebuah administrasi pemerintahan yang bertanggung jawab kepada publik. Tata kelola pemerintahan yang baik bagi Bank Dunia berkaitan erat dengan manajemen pembangunan yang baik. Ini sangat penting untuk membuat dan menciptakan suatu lingkungan yang mendukung berlangsungnya pembangunan yang kuat dan merata. Dan ini merupakan suatu komponen yang penting untuk membuat kebijakan ekonomi yang baik. Lanjut kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya yaitu e-governance. E-governance adalah suatu sistem manajemen informasi dan layanan masyarakat berbasis internet untuk merekam dan melacak informasi publik dan memberikan akses layanan publik oleh instansi pemerintah menurut Abidin Zainal 2001 dalam Azhari Idam 2002. Holmes, sebagaimana dikutip oleh Muluk tahun 2001, menjelaskan bahwa e-government merupakan penggunaan teknologi informasi khususnya internet untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dekat dengan pelanggan, efektif biaya, dan dengan cara yang berbeda tetapi lebih baik. Penjelasan-penjelasan tentang e-government tersebut mengacu pada karakteristik good governance yang mensyaratkan adanya transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, baru kita masuk pada topik utama kita, yaitu yang pertama kita membahas mengenai governance adalah proyek bersifat teknologi. Kehadiran era globalisasi yang datang begitu cepat telah membuat isu-isu semacam demokratisasi, transparansi, civil society, good corporate governance, dan perdagangan bebas menjadi hal-hal utama yang harus diperhatikan oleh setiap pemerintahan. Di era seperti ini, pemerintah harus mengadakan reposisi terhadap perannya dari yang bersifat internal menjadi lebih berorientasi eksternal dan fokus kepada bagaimana memposisikan masyarakat dan pemerintahnya di dalam sebuah pergaulan global. Mata revolusi teknologi informasi adalah internet. Dilihat dari sudut ini, revolusi informasi disebut revolusi internet. Internet mempengaruhi setiap aspek masyarakat termasuk bisnis dan pelayanan publik. Munculnya pelayanan pemerintah kepada masyarakat bisnis dan global sudah dibentuk ulang oleh internet sendiri.
Nah, konsekuensi dari kemajuan pesat teknologi informasi ini dapat mempengaruhi bagaimana pemerintahan di masa modern ini harus bersikap secara benar dan efektif mereposisikan peranannya dalam melayani publik. Dalam dunia global, dorongan teknologi hari ini dengan cepat menjadi pusat dari paradigma pembangunan pemerintah. Potensi teknologi baru dalam mengubah cara pemerintah beroperasi semakin diakui. Penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah sekarang lebih mapan, menjadi bagian integral dari bagaimana pemerintah melakukan bisnis. Sebagai suatu wahana berdemokrasi, selain melalui partai politik, sangat dimungkinkan melalui sarana teknologi informasi dan komunikasi semacam internet, yang memungkinkan interaksi antara masyarakat dengan birokrasi menjadi semakin cepat dan mudah. Masyarakat kemudian dapat dengan mudahnya mengakses sebuah website resmi pemerintah, di mana di sana tersedia semua informasi, berita, mekanisme-mekanisme pengaduan, pelayanan, dan seluruh kebutuhan masyarakat yang dapat disediakan oleh pemerintah. Melalui sarana IT, arus informasi yang selama ini menjadi kebuntuan baik antara pemerintah, masyarakat, dan kalangan pengusaha dapat terpecahkan. Dengan demikian, sinergi yang diharapkan antara ketiga unsur tersebut dapat benar-benar optimal, yang pada gilirannya akan tercipta suatu tatanan pemerintah yang demokratis partisipatoris. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan hambatan utama pada e-governance. Nah, secara umum, hambatan-hambatan utama pada e-governance itu ada dua. Yang pertama, faktor internal, yaitu faktor manusianya, atau lebih jelasnya adalah kurangnya goodwill pimpinan faktor seperti bupati atau wali kota selaku decision maker atau pembuat keputusan di tingkat lokal. Lalu yang kedua, faktor eksternal. Nah, pada faktor ini lebih ditekankan kepada masyarakat, di mana ketidaksiapan masyarakat sendiri karena belum banyak yang familiar dengan komunikasi melalui digital teknologi. Nah, untuk faktor internal ini, sebenarnya ada berbagai faktor yang menyebabkan kenapa faktor internal ini menjadi faktor yang menjadi penghambat utama pada e-governance. Yaitu, yang pertama, kendala dari segi sumber daya finansial. Tentunya, dalam pembuatan pelayanan publik atau memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam teknologi tentu harus mengeluarkan biaya yang besar. Lalu yang kedua, rendahnya penguasaan teknologi informasi di kalangan pegawai pemerintah daerah. Nah, ini juga menjadi penghambat dari faktor internal karena SDM atau aparatur sipil negara di berbagai daerah itu masih melek dengan teknologi sehingga mereka kesulitan dalam mengaplikasikannya ketika memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang ketiga, yaitu pengaruh faktor-faktor spesifik atau kondisi tertentu di masing-masing wilayah atau negara. Misalnya, di suatu wilayah atau negara itu masih terkendala pada jaringan atau sinyal yang buruk. Nah, kita masuk kepada yang ketiga, yaitu konsep governmentality. Teori governmentality oleh Foucault memandang bahwa kekuasaan bekerja melampaui metode hegemonik. Governmentality sebagai bentuk relasi kekuasaan yang merupakan perluasan kekuasaan yang lebih dari disciplinary power. Jika objek disciplinary power adalah tubuh individu, maka subjek governmentality adalah populasi atau tubuh sosial. Governmentality sendiri adalah perluasan model kekuasaan disciplinary power pada level negara. Maka yang dibicarakan dalam governmentality adalah isu tentang keamanan dan teritorial suatu negara dalam usaha
mengontrol dan mengendalikan sumber daya populasi untuk kepentingan negara. Praktik governmentality mengaburkan beroperasinya kekuasaan terhadap populasi. Melalui governmentality, kekuasaan diinternalisasi dalam tubuh sosial, seperti halnya model disciplinary power yang menginternalisasikan kekuasaan dalam tubuh individu. Contoh konsep governmentality di Indonesia itu bisa kita lihat antara lain kebijakan negara mengenai keputusan hutan adat bukan bagian dari hutan negara. Melalui keputusan MK nomor 35 tahun 2012, aturan pidana dalam KUHP, penetapan kawasan hutan oleh Kementerian Kehutanan. Nah, kita masuk kepada pembahasan dari prinsip-prinsip dalam digital e-government itu tata kelola e-public. Nah, berbicara tata kelola e-public, tentu kita tidak jauh-jauh dari berbicara yang namanya e-government dan e-governance. Electronic government atau kerap disebut dengan e-gov merupakan bentuk dari implementasi penggunaan teknologi informasi bagi pelayanan pemerintah kepada publik. Pengembangan e-gov merupakan upaya untuk menyelenggarakan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip New Public Management. Sistem digital tata kelola pemerintahan sangat terkait dengan transparansi pemerintahan sebagai salah satu karakteristik good governance sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh United National Development Program atau UNDP. Sistem itu harus mampu mendorong terbangunnya transparansi pemerintahan, mengingat transparansi merupakan salah satu aspek yang menjadi tuntunan reformasi di Indonesia tahun 1998. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan presentasi yang saya lakukan itu pasti terdapat beberapa kesalahan, baik dari segi sikap maupun ucapan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.